Bab 3. Peningkatan agresi Belanda. Dalam abad-abad 17 dan 18, hubungan Eropa dengan Lombok tidak teratur dan tidak sering. Tidak seperti pulau-pulau Banda, Maluku atau Timor, pulau ini tidak menghasilkan rempah-rempah, cendana, atau komoditi-komoditi lainnya yang menarik bagi perusahaan Hindia Timur Belanda. Ia juga tidak seperti Malaka yang dikuasai oleh Portugis dan Makassar umpamanya, menimbulkan suatu tantangan terhadap maksud-maksud Belanda mencapai monopoli dalam perdagangan. Sebagian besar karena alasan-alasan ini, barulah dalam 1843 pemerintah Hindia Belanda mengadakan hubungan resmi untuk pertama kali. Takut akan perluasan Inggris di daerah itu, Belanda mendekati Raja Lombok, Ratu Agung-Agung Ketut, dan mengusulkan supaya suatu perjanjian politik disimpulkan. Raja menyetujui usulan ini semata-mata karena ia melihat pemerintah Hindia Belanda sebagai sekutu yang bernilai dalam perjuangannya untuk memperoleh kembali kekuasaan atas Karangasem. Perjanjian 1843 itu terdiri dari hanya 7 pasal. Yang pertama daripadanya mengakui secara resmi kedaulatan Belanda atas pulau itu. Pasal 1 berbunyi, "Saya, Ratu Agung-Agung Ketut, Raja Mataram yang sekarang penguasa tunggal atas Pulau Selaparang dan daerah-daerah taklukannya, bertindak untuk saya sendiri dan juga untuk pengganti-pengganti saya, mengumumkan pulau itu menjadi milik pemerintah Hindia Belanda." Pasal 2 dimaksudkan untuk mengeluarkan Inggris dari pengaruh politik. Pasal itu berbunyi, "Saya, Raja, karena itu berjanji tidak akan pernah menyerahkan pulau tersebut atau sebagian daripadanya kepada bangsa putih manapun, siapapun namanya. Lebih jauh saya berjanji tidak akan pernah memasuki suatu sekutu dengan bangsa manapun seperti itu." Pasal 3-6 bertalian dengan beberapa persoalan yang secara relatif tidak penting seperti hak membuang muatan, pertukaran perwakilan-perwakilan, dan lain sebagainya. Tetapi pasal 7 menetapkan bahwa Belanda tidak akan pernah berusaha mencaplok pulau itu. Jadi pulau yang dimaksud ini adalah Pulau Lombok. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa selama Raja-Raja Selaparang melaksanakan pasal-pasal tersebut dengan setia, Belanda tidak akan berusaha untuk menempatkan dirinya di pulau itu. Juga tidak akan mencampuri urusan pemerintahan di pulau itu. Pemerintahan mana sebaliknya akan dibiarkan seluruhnya di bawah kekuasaan raja-raja negeri itu. Sepanjang abad 19, terutama setelah kira-kira 1850, watak kolonialisme Belanda mengalami perubahan yang mendasar. Oleh karena industrialisasi di negeri Belanda, suatu proses yang memperoleh daya gerak dengan kemenangan kaum liberal Thorbecke dalam tahun 1848 yang tekanannya di Hindia berubah dari kekuasaan atas perdagangan kepada pertanian, perkebunan, dan pertambangan, kadang-kadang didorong oleh keinginan untuk menguasai sumber-sumber pertanian atau pertambangan, dan kadang-kadang oleh kekhawatiran bahwa kekuatan-kekuatan kolonial lainnya akan mendirikan kekuasaan politik. Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke dalam apa yang dinamakan pulau-pulau luar. Umpamanya, dalam 1845, mereka menaklukkan Pontianak di Kalimantan Barat Daya. Dalam tahun 1856, mereka maju ke dalam distrik-distrik Lampung di Sumatera. Dalam tahun 1859,
pemberontakan di Banjarmasin di Kalimantan Tenggara dihancurkan, dan dalam 1860 Bone di Sulawesi Selatan ditundukkan. Dengan perubahan tekanan pada ekonomi ini dan dengan berhasilnya perluasan wilayah ke dalam kepulauan Indonesia, maka hanya persoalan waktu menjelang Lombok juga akan menarik perhatian Belanda. Pada awal tahun 1880-an, desas-desus mulai beredar bahwa Lombok adalah kaya akan sumber-sumber bahan galian. Umpamanya, dalam 1883, seorang pengunjung Belanda ke pulau itu berkomentar, "Lombok sangat kaya akan bahan-bahan galian, terutama timah. Telah terjadi beberapa kali bahwa orang-orang yang sedang mandi di sungai menemukan potongan-potongan timah yang hampir murni." Beberapa tahun kemudian, dalam tahun 1886, kontroler resmi kolonial F.E. Liefring yang digadang untuk karir yang sangat berhasil dikirim ke pulau itu untuk menyelidiki desas-desus itu. Dalam laporannya dengan tegas ia membenarkan kebenaran mereka. Alam telah memberikan rakyat Lombok bantuan-bantuan yang terdiri dari ladang-ladang padi yang subur, tanah-tanah yang baik untuk penanaman kopi, dan juga bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Di antaranya terdapat logam-logam mulia lainnya. Alasan mengapa sebelumnya Belanda hanya sedikit mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan ekonomi yang luar biasa di pulau itu adalah, menurut Liefring, karena raja takut akan menarik perhatian Belanda. Telah menyimpan rahasia ini dengan ketat. Ia melarang penanaman kopi selain untuk kepentingan langsung dari para penanam, dan telah membatasi pengambilan bahan-bahan lain hanya untuk keperluan-keperluannya sendiri, pangeran-pangeran, dan sedikit penggawa yang terkemuka. Untuk memperbaiki situasi ini dan untuk melepas potensi ekonomi Lombok, Liefring menasihatkan supaya pulau itu dijadikan di bawah kekuasaan Belanda secepat mungkin. Ia mengatakan melakukan hal ini tidak perlu melibatkan pengiriman suatu ekspedisi militer. Hasil seperti itu dapat diwujudkan dengan cara bertahap menempatkan seorang pejabat kolonial di pulau itu, yang melalui teladan moralnya secara berangsur-angsur akan dapat meyakinkan raja tentang keunggulan pemerintahan Belanda dan menarik kekuasaan politik kepada dirinya sendiri. Liefring menyimpulkan dengan menyarankan supaya segera setelah adanya kesempatan yang meyakinkan, pemerintah mesti menempatkan seorang wakilnya di Lombok. Laporan Liefring itu yang disertai dengan beberapa contoh biji-biji besi dan timah, dan yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa emas pun mungkin dapat ditemukan di pulau itu, mendapat sambutan baik di Batavia. Analisa dan usul-usulnya itu diterima. Dengan hasil bahwa politik Belanda terhadap Lombok mengalami perubahan yang tegas, politik mengabaikan demi kebaikan, ditinggalkan dan menggantinya dengan bentuk tindakan yang ditujukan untuk menegakkan kekuasaan politik. Serbuan Terselubung 1887. Tidak lama setelah Liefring menyerahkan laporannya, suatu kesempatan untuk memperoleh kekuasaan politik muncul sendiri. Dalam Agustus 1887, 3 pengikut bandar Candu, Cina dari Karangasem melepaskan beberapa tembakan ke arah awak kapal patroli Candu Belanda. Bandar ini mempunyai alasan yang tepat untuk merasa permusuhan terhadap Belanda, yang terus-menerus mengganggunya dalam usaha-usaha mereka untuk memperkuat monopoli atas produksi dan distribusi candu. Ketika diminta untuk memberikan keterangan, Raja menjawab bahwa penyelidikannya telah memperlihatkan bahwa tembakan-tembakan itu tidak dilepaskan dengan maksud bermusuhan, tetapi sebagai bagian dari upacara agama. Apapun alasannya, Gubernur Jenderal O. Panres memutuskan untuk membuat ini suatu kasus belli untuk menunjuk kekuatan. Sebelum tersedianya kapal-kapal angkatan laut yang diperlukan, peristiwa kedua terjadi. Dalam bulan Oktober 1887, Raja menahan seorang pedagang Ambon yang pilot bernama Patty Wild, agen Netherlands Indies Compartment di Lombok. Orang Ambon itu dikenakan tahanan rumah menunggu pemeriksaan hutang-hutangnya berdasarkan hukum Bali.
Dalam November 1887, suatu pasukan yang cukup besar telah dihimpun yang memungkinkan Van Rees mengeluarkan perintah-perintah kepada Residen Bali dan Lombok, Van Zutphen. Saya menganggap sangat perlu bahwa Anda membuat protes secara langsung kepada Raja Pribumi yang bersangkutan, supaya dia mengakui hak Belanda secara de facto dan menghormati apa saja yang dianggap perlu oleh pemerintah untuk memelihara hak-hak ini. Saya menyerahkan kepada kebijakan Anda supaya peraturan-peraturan itu diindahkan, dan saya percaya bahwa Anda tidak akan kekurangan ketenangan, tenaga yang diperlukan dan daya bujuk untuk menambah kekuatan kepada protes-protes Anda. Saya telah mengundang Panglima Angkatan Laut untuk mengirim HMSS Prince Hendrik, HMSS Van Spek, HMSS De Ruyter, dan 2 kapal perang lainnya ke perairan Bali. Pada tanggal 20 November 1887, armada kelima kapal perang itu yang membawa Van Zutphen dan Controller Liefring tiba di jalur-jalur Ampenan, di mana dengan maksud menekan raja, Belanda melakukan latihan menembak sasaran. 2 hari kemudian, Residen dan Liefring diterima oleh Ratu Agung-Agung Ngurah di Istana Mataram. Pada pertemuan ini, Van Zutphen membuat 2 tuntutan dasar. 1. Segera dibebaskan Patiwael. 2. Menandatangani ketentuan-ketentuan pelengkap perjanjian sebagai berikut. A. Bahwa raja tidak boleh menerima orang-orang Eropa dan orang-orang lain yang statusnya sama yang ingin memasuki Lombok atau Karangasem tanpa izin dari pemerintah Hindia Belanda. B. Bahwa orang-orang Eropa dan orang-orang yang sama statusnya yang melakukan pelanggaran di Lombok atau Karangasem harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk diadili. C. Bahwa pelabuhan-pelabuhan Karangasem tertutup untuk ekspor candu. D. Bahwa raja menyerahkan sejumlah 12.000 Retsdalder sebagai jaminan bahwa insiden-insiden selanjutnya tidak akan terjadi lagi. E. Bahwa raja mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk menempatkan seorang wakilnya di Lombok. Jawaban Ratu Agung-Agung Ngurah diuraikan dengan baik oleh Van Zutphen sendiri. Raja Lombok ingin menempatkan dirinya dalam kedudukan yang sama dengan pemerintah Hindia Belanda dan berunding atas dasar martabat yang sama. Apabila kedudukannya dihormati, ia sangat kooperatif dan biasanya ia rela membantu. Namun segera setelah pemerintah berusaha memposisikan dirinya sebagai penguasa, ia pada saat itu juga akan mulai protes, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Sementara raja setuju untuk melepaskan pedagang Ambon itu, ia menolak menyimpulkan perjanjian pelengkap itu. Tetapi karena ingin membantu Belanda sebanyak mungkin, Ratu Agung-Agung Ngurah menyetujui secara tidak resmi 3 ketentuan yang pertama dari 3 perjanjian pelengkap yang diusulkan itu. Akan tetapi ia menolak ketentuan keempat dengan mengemukakan bahwa adalah merusak martabatnya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan dari suatu janji. Ia juga menolak ketentuan kelima karena sadar bahwa dengan menempatkan seorang pejabat kolonial di Lombok akan berarti pelanggaran-pelanggaran atas kemerdekaan politiknya. Setelah membuat keputusan ini, Ratu Agung-Agung Ngurah menutup pertemuan itu. Meskipun Van Zutphen dan Liefring membuat beberapa upaya untuk menyelenggarakan pertemuan kedua, raja menolak untuk menerima mereka dengan memberikan alasan yang sopan bahwa kesehatan terganggu, dan akhirnya pada tanggal 7 Desember Residen menghentikan usaha-usahanya dan kembali dengan rombongannya ke salah satu kapal perang di lepas pantai. Dari sana, Van Zutphen mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal meminta izin untuk memberikan ultimatum kepada Ratu Agung-Agung Ngurah, dan jika seandainya ia menolak untuk menandatangani perjanjian pelengkap itu, akan memerintahkan Angkatan Laut untuk membombardir Ampenan dan Mataram. Selama beberapa hari berikutnya, perundingan-perundingan dengan penuh kekalutan dilangsungkan di Batavia. Dewan Hindia, badan penasehat kepada Gubernur Jenderal, memberikan rekomendasi melambung tinggi bagaikan elang sebagai berikut. Dewan berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh memberikan sikap yang diambil oleh Raja Pribumi Lombok itu. Sekarang perlu bertindak dengan paksa
sehingga tidak nampak seolah-olah perang di Aceh telah melemahkan kekuatan kita di tempat lain, karena ini dapat menjadi bencana kepada kita. Gubernur Jenderal dihadapkan kepada buah si malakama yang sulit. Haruskah ia berpegang kepada tuntutan-tuntutan yang dibuatnya, menjalankan nasihat dewan untuk menggunakan pasukan bersenjata, ataukah ia harus menerima penolakan raja dan menarik kapal-kapal perang itu dengan sikap lemah lembut sedapat mungkin? Van Rees memilih jalan tindakan yang terakhir. Pada tanggal 10 Desember, ia menelegram Van Zutphen dan memerintahkannya untuk memberitahukan kepada raja bahwa Gubernur Jenderal telah merasa puas dengan janji-janji raja itu. Dalam suratnya kepada Menteri Jajahan di Den Haag, Gubernur Jenderal menerangkan dengan kata-kata permintaan maaf serta pembelaan terhadap apa yang menjadi alasannya untuk mundur dari pendirian semula. Seandainya bahwa penguasa Lombok itu tidak memperdulikan ultimatum itu dan bahwa pemboman Angkatan Laut atas Ampenan dan Mataram dilaksanakan, keuntungan apakah yang akan kita peroleh dari peristiwa itu? Setelah kehancuran harta bendanya dan kehancuran rakyatnya, raja mungkin akan lebih masa bodoh untuk menandatangani perjanjian pelengkap yang diperlukan itu. Jurang yang tak dapat dijembatani akan timbul dan penyelesaian secara damai tidak akan mungkin lagi. Ini memang sungguh benar, pemboman Angkatan Laut itu sendiri telah merupakan suatu tindakan perang di mana pengunduran diri tidak dapat dilakukan lagi. Van Rees sadar bahwa jika setelah Angkatan Laut melakukan pemboman, raja masih menolak untuk menyerah, kegegeran akan terjadi di Hindia Belanda dan negeri Belanda sehingga desakan untuk pengiriman pasukan militer tidak akan dapat ditahan lagi. Dan inilah yang ingin dihindarkan oleh Gubernur Jenderal sedapat mungkin. Dari kenyataan bahwa sejumlah besar penduduk yang beragama Islam dikuasai oleh sejumlah kecil orang yang beragama Hindu, dapat diambil kesimpulan bahwa negeri Selaparang adalah sangat lemah dan bahwa ia mungkin akan bubar segera sesudah suatu bahaya besar mengancam dari luar. Pasukan-pasukan militer Lombok diperkirakan berjumlah 20.000 pria bersenjata bedil, termasuk 1.000 senapan Beaumont dan Snyder. Raja dapat memperoleh kira-kira 100.000 calon tentara dari penduduk Sasak. Ini cukup menunjukkan bahwa dalam kejadian perang, Lombok akan menjadi musuh, maka adalah baik untuk tidak meremehkannya. Karena itu, tidak tepat untuk meloncat terburu-buru kepada anggapan bahwa Selaparang akan hancur berantakan atas serangan Angkatan Laut kita. Suatu bayangan yang timbul sehubungan dengan peristiwa Aceh dan yang telah diingkari dengan menyedihkan oleh kenyataan. Keputusan Gubernur Jenderal hampir pasti adalah dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sejak tahun 1873 Belanda telah menjalankan perang yang sukar dan pahit di Aceh. Sudah pasti ia merasa bahwa sementara perang ini sedang berlangsung adalah keliru memasuki arena pertempuran dengan musuh yang sangat kuat seperti Raja Lombok. Van Rees tidak mengubah pendiriannya karena selama ia tetap Gubernur Jenderal tidak akan ada lagi gerakan-gerakan selanjutnya untuk menyerang Lombok. Sementara peristiwa-peristiwa ini telah memberi pelajaran kepada Belanda bahwa pengiriman kapal perang dengan jumlah kecil tidak cukup untuk menakut-nakuti raja supaya menyerah. Raja sendiri telah belajar terus untuk waspada terhadap maksud-maksud Belanda. Segera setelah kapal-kapal perang itu meninggalkan pantai Lombok, Ratu Agung-Agung Ngurah mengumumkan sebuah maklumat resmi dalam mana ia menghormati janji-janji yang dibuatnya dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada para pangeran dan para punggawa. Bukanlah tidak mungkin ia mengemukakan bahwa persatuan antara Lombok dan Karangasem mesti dipelihara sebaik-baiknya, karena inilah perlindungan yang terbaik terhadap agresi Belanda. Para pangeran dan punggawa dari Bali, Karangasem, dan dari Sasak, Lombok tidak boleh terpisah satu dengan lainnya. Apabila seseorang menjadi makmur, apabila seseorang mengalami musibah, semua akan merasakannya. Ayahmu, Raja, adalah sangat yakin bahwa Sasak Bali Karangasem dapat dibandingkan kepada 2 ekor burung dari Ujoga Parwa
itu yang telah terkurung dalam sebuah perangkap dengan 2 jerat. Perjanjian itu adalah perangkap. Selama 2 ekor burung itu terbang berdampingan, selama Bali Karangasem dan Sasak terbang berdampingan, satu sama lain secara bersama-sama, orang yang memasang perangkap itu akan mengikuti mereka sambil memperhatikan terbang mereka dan dengan perlahan-lahan berjalan dengan mereka. Kemudian ia menggunakan muslihat baru dan mengejutkan burung-burung itu dengan tujuan supaya mereka terbang kabur dalam jurusan-jurusan yang berbeda. Apabila tanah-tanah Bali, Karangasem, dan Sasak terpecah seperti itu, muslihatnya itu telah berhasil. Burung-burung itu tidak lagi akan terbang searah. Mereka akan menghentakkan diri dan meronta, menarik satu sama lainnya dengan lehernya dan mematahkan kaki-kaki mereka. Tidak boleh gagal. Kalau gagal, mereka akan ditangkap oleh orang yang memasang perangkap itu. Kemudian ia mencabuti bulu sampai si jantung mereka sesuka hatinya. Adalah keinginan raja orang Sasak supaya anak-anaknya di Bali dan Sasak dan juga keturunan-keturunan mereka juga berperangai sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam maklumat ini dan dengan tepat mematuhi isi perjanjian itu. Tidak ada yang harus dirubah di dalamnya. Dengan karunia dewa-dewa, ini akan bermakna untuk menjamin arah yang baik dari segala peristiwa. Tetapi Ratu Agung-Agung Ngurah tidak hanya memperlihatkan bahwa ia sudah waspada sepenuhnya terhadap maksud-maksud Belanda, melainkan ia sudah bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya jika seandainya perang harus terjadi. Dalam maklumat itu juga, ia menasehati para pangeran dan punggawa. Jagalah supaya tetap tersedia dengan baik 4 kebutuhan perang, yaitu segala alat persenjataan, bahan pangan, pasukan-pasukan, dan sarana pengangkutan. Inilah yang membuat negeri kita tetap hidup. Mereka adalah seperti obat yang membuat manusia tetap hidup ketika penyakit dan kesusahan datang. Tekanan Belanda meningkat. Pada tahun 1888, Pandres turun dari jabatan Gubernur Jenderal dan digantikan oleh C. Pienaar Hording. Beberapa tahun setelah yang terakhir ini memangku jabatan, kesempatan-kesempatan yang lain untuk memperoleh kekuasaan politik atas Lombok muncul sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1891, orang Sasak Timur dari distrik Praia bangkit memberontak melawan penguasa Bali, yang diikuti pada tanggal 18 September oleh seluruh Lombok Timur. Bagi raja, ini suatu perkembangan yang sangat berbahaya. Pertimbangan-pertimbangan utama yang menahan Belanda di tahun 1887 untuk tidak menggunakan pasukan bersenjata adalah perang di Aceh dan kekuatan militer Lombok yang nyata. Perang Aceh masih berlangsung, tetapi tidak dapat lagi dikatakan bahwa Lombok merupakan musuh yang kuat. Pemberontakan itu bukan hanya sangat melemahkan kekuatan militer raja, melainkan juga memberikan kemungkinan terciptanya persekutuan Belanda Sasak Timur. Residen Bali dan Lombok yang baru diangkat, MC Dannenberg, dengan cepat menyadari implikasi-implikasi pemberontakan itu. Meskipun tidak membuat usul resmi, ia mulai membuat saran-saran yang kuat bahwa waktunya sekarang sudah tiba untuk melancarkan serangan militer. Misalnya, ia mengakhiri laporannya tertanggal 14 Agustus 1891, di mana ia memberitahukan Batavia tentang pecahnya pemberontakan Praia dengan tinjauan yang berikut. Saya ingin memberitahukan bahwa perkembangan-perkembangan terakhir di Lombok telah memberikan saya keyakinan yang mantap bahwa jika terjadi perselisihan dengan raja dari pulau itu, kita akan dapat mengandalkan dukungan dari sejumlah terbesar penduduk yang bukan orang Bali. Dan dalam laporannya tertanggal 11 September, ia menguraikan lebih jauh. Petugas informasi saya memberitahukan bahwa ada keresahan yang besar di kalangan penduduk beragama Islam di Lombok, sehingga jika dilakukan campur tangan bersenjata oleh pemerintah, pasukan sangat kecil pun akan cukup mengakhiri kekuasaan Bali itu. Jawaban Pienaar Hording adalah agak bermakna dua.
Sementara sebagian besar karena sebagai kebiasaan ia memerintahkan 2 kapal perang HMSS Java dan HMSS Van Spek ke perairan Bali dan memberikan izin bagi kapal-kapal ini untuk digunakan mencegah pasukan bahan-bahan perang ke Lombok yang dikuasai Bali. Ia menolak untuk melibatkan diri dalam penggunaan ekspedisi militer. Pada tanggal 7 Oktober, ia memberitahukan kepada Residen, mengingat daya upaya yang masih memerlukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk mengekang perlawanan di Aceh, saya ingin menghindarkan campur tangan bersenjata. Harus diindahkan bahwa kekuasaan pemerintahan Hindu di Lombok tidak boleh digulingkan tanpa seizin pemerintah. Saya mempunyai perasaan was-was yang gawat tentang kemungkinan bahwa suatu negara Islam secara terpisah akan muncul di Lombok. Sesuatu negara dengan nama mungkin sukar untuk menyelesaikan hubungan-hubungan kita dengan sempurna tanpa menggunakan kekerasan senjata. Residen Dannenberg, seorang wakil kolonial yang khas, merasa kecewa dengan keputusan ini. Adalah lebih dari kemampuan yang dipukulnya bahwa Belanda harus mengabaikan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh pemberontak Sasak Timur itu. Karena itu, ia memutuskan untuk mengemukakan kasusnya dengan lebih keras. Pada tanggal 23 Oktober, ia mulai usaha persiapan itu. Tanpa menerima perintah-perintah untuk maksud ini, ia meninggalkan Buleleng menuju Lombok untuk mendesak raja supaya menyerahkan 3 kepangeranan di Bali, Belah Batu, Sukawati, dan Pangkalan Abian kepada saingannya yaitu Dewa Agung dari Klungkung. Pada tanggal 25 Oktober, Residen tiba di Jalan-Jalan Ampenan, di mana ia menuntut suatu pertemuan dengan Ratu Agung-Agung Ngurah yang pada waktu itu sedang berada di Lombok Timur, memimpin serangan Bali yang pertama. Karena perlu beberapa hari sebelum raja dapat diharapkan berada di Mataram, Dannenberg memutuskan untuk menggunakan waktu ini berlayar mengelilingi Lombok dengan beberapa untuk memperoleh keterangan tentang situasi politik yang sedang berjalan. Residen itu berhenti di berbagai pelabuhan di Lombok Timur, termasuk Pijot, Labuan Haji, dan Labuan Lombok. Semuanya dikuasai oleh pemberontak-pemberontak Sasak Timur. Meskipun sebenarnya ia tidak mendarat, ia benar-benar berusaha mengumpulkan keterangan untuk memastikan apakah pemimpin-pemimpin pemberontakan itu dapat didekati melalui petugas-petugas yang dikirimnya ke darat secara resmi dan melalui kepala-kepala desa pantai yang diundangnya ke atas kapal. Ia memberitahukan bahwa ia ingin memperoleh keterangan tentang sebab-sebab timbulnya pemberontakan itu. Surat pertama dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur menunjukkan bahwa ia tidak memberi isyarat tentang ini. Pada tanggal 13 November, mereka menulis, "Jika Anda ingin membantu kami, maka datanglah sendiri atau kirim seorang wakil supaya kami, seluruhnya sesuai dengan keinginan-keinginan Anda, dapat memberikan keterangan kepada Anda." Pada tanggal 2 November, Dannenberg telah menyelesaikan perjalanannya mengelilingi pulau itu dan tiba kembali di Ampenan. Di sana, kepadanya diberitahukan bahwa Ratu Agung-Agung Ngurah minta dimaafkan karena tidak datang ke Mataram menemuinya. Karena ketiadaannya di arena pertempuran sudah pasti tidak akan mampu mempunyai akibat-akibat yang tidak menyenangkan bagi gerakan pertempuran. Kepadanya lebih jauh disampaikan bahwa raja tidak mungkin melepaskan kedaulatan atas 3 kepangeranan di Bali itu. Ini akan bertentangan dengan kebiasaan yang sudah kokoh karena penduduk-penduduk Belah Batu, Sukawati, dan Pangkalan Abian secara sukarela telah menempatkan diri di bawah perlindungan penguasa Karangasem. Perjalanan Residen ke Lombok telah memberikan dia bahkan yang diperlukannya untuk mengajukan suatu kasus yang kuat. Pada tanggal 21 November, setelah menerima sepucuk surat dari pemimpin-pemimpin Sasak Timur yang mengindikasikan bahwa pemimpin-pemimpin ini sebenarnya dapat didekati, ia menulis laporan yang panjang. Ia mengemukakan panjang lebar mengenai cita-cita perluasan Raja Lombok di Bali dan bahkan lebih jauh, ia berpendapat bahwa Ratu Agung-Agung Ngurah dapat menjadi suatu ancaman kepada pemerintahan Hindia Belanda.
Untuk memperkuat pendapat ini, ia menguraikan penolakan raja untuk melepaskan kedaulatan atas 3 kepangeranan di Bali. Saya sangat khawatir tentang kenyataan bahwa Raja Lombok sekarang menganggap kepangeranan ini sebagai berdiri di bawah perlindungan dan kedaulatannya. Melalui penambahan kepangeranan ini ke dalam wilayahnya, ia telah menjadi sangat kuat sehingga apabila pemberontakan di Lombok telah dihancurkan, tidak satu pun dari negeri-negeri Bali yang akan dapat mengimbanginya. Kekuatannya dalam hubungannya dengan negeri-negeri ini dan dalam hubungan dengan pemerintah kemudian akan tumbuh menjadi terlalu besar. Waktunya telah tiba bagi suatu perubahan dalam politik Belanda terhadap Lombok. Dengan sangat hati-hati ia bertanya. Dengan segala kerendahan hati, saya sungguh-sungguh mengajukan pertanyaan mengenai apakah akan mungkin dalam jangka waktu lama akan mempertahankan politik tidak campur tangan berkaitan dengan komplikasi-komplikasi di Lombok? Tidakkah lebih baik memanfaatkan ketidakpuasan penduduk Sasak terhadap kekuasaan Bali sehingga usaha dapat dibuat untuk menciptakan suatu kompromi dan pada waktu yang sama dapat diperoleh jaminan bahwa ketidakpuasan ini dapat dihilangkan? Meskipun ia tidak menerangkan politik apa yang dirasa harus dijalankan, ia menyimpulkan laporannya dengan menyatakan bahwa jika seandainya Gubernur Jenderal mempersilahkannya, dengan segala senang hati ia akan mengemukakan suatu usul yang luas bagi suatu politik baru terhadap Lombok. Penekerhodek ternyata tidak dapat menolak begitu saja seran-seran Danenberg yang sangat masuk akal itu. Pada 11 Desember, Presiden diberitahukan bahwa menurut pendapat Gubernur Jenderal juga bahwa sekarang sudah tiba waktunya untuk memperhatikan ketidakpuasan penduduk Sasak itu terhadap kekuasaan Bali, dan bahwa Gubernur Jenderal akan menyambut baik usul-usul Anda mengenai politik yang akan dijalankan dalam hubungan komplikasi-komplikasi yang timbul sekarang di pulau itu. Sebelum menyerahkan usulnya, Danenberg menunggu pernyataan tentang ketidakpuasan penduduk Sasak terhadap kekuasaan Bali. Pada tanggal 9 Januari 1892, ia menyerahkan sebuah laporan yang panjang disertai pernyataan ini. Masalah-masalah pokok dari usulannya itu sebagai berikut. Kita mesti melakukan sesuatu dalam kekuasaan kita untuk membujuk tokoh-tokoh pemberontak dan penduduk supaya menyerah kepada kekuasaan Bali. Jika mereka rela menyerah, perlu bagi kita untuk menuntut jaminan-jaminan ini dari raja bahwa ketidakpuasan yang adil dari penduduk Sasak akan diringankan. Jaminan-jaminan harus dirumuskan dalam perjanjian pelengkap, dengan mana penguasa pribumi Lombok berjanji: 1. Memberikan suatu pengampunan umum kepada semua pihak mereka yang telah mengambil bagian dalam pemberontakan itu. 2. Bahwa penduduk Sasak sejak sekarang akan diperintah dengan sikap yang tidak berlebih-lebihan, adil, dan dengan mengindahkan hukum-hukum dan lembaga-lembaga agama mereka. 3. Bahwa Agung Made diserahkan kepada pemerintah supaya dia, demi kepentingan hukum dan ketertiban, boleh ditawari suatu tempat tinggal di luar Bali dan Lombok. 4. Membiarkan pemerintah menempatkan seorang wakil di Lombok yang akan menjaga pelaksanaan perjanjian pelengkap ini, dan juga semua persetujuan selanjutnya yang disepakati antara pemerintah dan penguasa pribumi. 5. Membolehkan pejabat ini bertempat tinggal di tempat kediaman raja, dan bahwa pejabat ini dibebaskan untuk bepergian di pulau itu setiap saat. Presiden itu mengakhiri laporannya itu dengan beberapa ancaman menyerang. Jika raja ternyata mengelak menyetujui perjanjian pelengkap itu, martabat pemerintah akan menuntut supaya kita mengambil penduduk Sasak di bawah perlindungan kita, dan kita buat Raja Lombok itu sadar dengan kekerasan senjata. Demi menjaga wibawa kita, saya menganggap sangat perlu bagi kita untuk bertindak tegas, dan jika terpaksa dengan kekerasan, terutama karena pelanggaran terhadap perdamaian dalam jangka waktu panjang, bagaimanapun
tak dapat dielakkan, dan karena situasi sekarang adalah sangat menguntungkan bagi kita. Laporan Danenberg menimbulkan suatu goncangan di Batavia. Untuk pertama kali, Pennekerhordik tidak dapat menghindar dari keharusan untuk meminta nasihat Dewan Hindia. Tidak mengherankan, Dewan itu dengan Jonker-C van der Weydt sebagai wakil ketuanya menyambut dan mendukung residen. Pada tanggal 19 Januari, Dewan menyampaikan nasihat kepada Gubernur Jenderal supaya memberikan ultimatum kepada Raja Lombok, menuntut supaya ia menandatangani perjanjian pelengkap itu. Dalam hal yang tidak disenangi bahwa Raja tidak memperdulikan ultimatum itu, tindakan kekerasan harus diambil. Para anggota Dewan secara aklamasi memberikan nasihat ini, karena kata mereka, di bawah keadaan-keadaan sekarang, kita berada dalam penguasaan situasi seluruhnya atas Lombok dan tidak perlu takut bahwa campur tangan bersenjata di pihak kita akan memperoleh konsekuensi-konsekuensi yang mengganggu. Pennekerhordik tidak yakin. Dalam suratnya kepada residen pada tanggal 19 Februari, sebulan penuh setelah Dewan menyerahkan nasihatnya, ia menguraikan kembali pendiriannya yang terdahulu. Jika suatu politik di luar Lombok mengizinkan pasukan yang cukup besar untuk disisihkan guna operasi-operasi militer di pulau itu, banyaklah yang dapat dibicarakan mengenai usul Anda. Akan tetapi, selama sejumlah upaya masih diperlukan dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk menguasai situasi di Aceh, adalah suatu tugas yang besar untuk memikirkan pertama-tama negeri Belanda. Dan jangan menjalankan ekspedisi-ekspedisi besar kecuali dalam keadaan-keadaan yang paling gawat. Danenberg yang tahu benar bahwa ia mendapat dukungan tegas dari Dewan Hindia tetap pada pendiriannya. Segera setelah ia menerima keputusan Gubernur Jenderal, ia memberitahukan Batavia bahwa suatu perutusan yang dipimpin oleh seorang haji terkemuka, Haji Abdul Rahman, telah meninggalkan Lombok menuju Singapura dengan sejumlah besar uang. Ia mengemukakan bahwa tujuan misi ini mungkin bersifat politik. Misi Haji Abdul Rahman menerbitkan kecurigaan bukan tanpa alasan. Saya menganggap bahwa penguasa Lombok yang sudah pasti sedikit pun tidak menghendaki adanya pertalian antara kekuatan-kekuatan kolonial Eropa adalah sangat mampu mengambil langkah yang bodoh untuk meminta bantuan dari pemerintah pemukiman selat. Menurut pandangan Belanda, ini adalah suatu pelanggaran yang berat. Raja kini dicurigai melanggar pasal dari kedua perjanjian 1843 dengan mana pendahulunya telah mengikat janji tidak akan memasuki persekutuan dengan kekuasaan manapun kecuali pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan inilah yang sebenarnya diperlukan oleh tokoh-tokoh penting di Batavia untuk suatu bahan pembahasan yang akan membuktikan akan pentingnya suatu ekspedisi. Gubernur Jenderal tidak dapat lagi mengabaikan ini dan langsung memerintahkan konsul Belanda di Singapura untuk mencari segala keterangan yang mungkin mengenai kegiatan-kegiatan Haji Abdul Rahman itu. Konsul itu mengerahkan semua petugas-petugasnya untuk bekerja, tetapi hanya mampu melaporkan bahwa Haji itu telah membeli 2 kapal laut, menggunakan awak-awak kapal Inggris dan telah mengunjungi seorang pengacara untuk menyusun surat-surat yang diperlukan. Meskipun hasilnya negatif, Pennekerhordik mendapat tekanan yang kuat dari Dewan Hindia pada rapatnya tanggal 2 April. Dewan mendesak supaya residen diperintahkan pergi ke Lombok guna meminta keterangan dari raja. Dan apabila residen menganggap keterangan itu tidak memuaskan, ia dapat memberikan ultimatum dalam mana kepada raja diberikan pilihan untuk menandatangani suatu perjanjian pelengkap atau terpaksa mengirim ekspedisi militer untuk menyerangnya. Untuk pertama kali, Gubernur Jenderal mengalah. Pada tanggal 26 April, ia memerintahkan Danenberg. Sebuah penjelasan yang memadai diperlukan. Jika tidak dijawab atau jika jawaban itu tidak memuaskan, saya memberikan kuasa kepada Anda untuk mengancam dengan suatu hukuman, dan jika ancaman itu tidak berpengaruh, teruskan dengan pemboman oleh Angkatan Laut.
Sampai sejauh ini, Penneker Hordijk benar-benar menerima saran-saran dewan itu. Akan tetapi, ia menghindar untuk memberikan ultimatum resmi atau ekspedisi militer. Seolah-olah ia menyesal karena telah memberikan kuasa itu, maka perintah-perintahnya diakhiri dengan peringatan yang sebagai berikut. Meskipun saya menganggap baik untuk siap menghadapi kemungkinan bahwa keterangan yang memuaskan tidak akan diberikan, saya berharap dan percaya bahwa tidaklah akan perlu mengambil tindakan-tindakan yang paling keras seperti pemboman angkatan laut. Sebelum kapal-kapal laut yang diperlukan itu dapat digunakan, Dannenberg memprakarsai insiden lainnya. Pada awal Mei, salah satu dari 2 kapal yang telah dibeli Haji Abdul Rahman di Singapura tiba di pelabuhan Ampenan. Ketika pada tanggal 12 bulan itu, kapal Sri Mataram di bawah komando Kapten W. Bruce membawa kira-kira 600 pasukan bantuan Bali dari Karangasem ke Lombok. Residen memerintahkan kapal itu disita. Suatu rombongan menaiki kapal itu dikirim dari HMSS Java. Setelah terjadi insiden kecil dengan Kapten Bruce yang memperlihatkan ketidakserangannya terhadap gangguan Belanda itu dengan mengancam perwira angkatan laut bersangkutan, Belanda menyita kapal itu. Dalam laporannya tertanggal 14 Mei, Dannenberg meminta supaya tindakannya ini dibenarkan. Perlu, katanya, bukan karena kapal itu digunakan untuk keperluan perang, melainkan juga karena Kapten Bruce telah berperangai tidak wajar. Ia menulis demikian. Terkait dengan Komandan Sri Mataram yang menganut sikap yang sangat provokatif dan tidak sopan, menurut hemat saya, cukup merupakan alasan untuk menjalankan embargo. Sekali lagi, Penneker Hordijk setuju tanpa tanggapan apapun. Pada 18 Mei, ia menelegram residen memberikan bahwa ia memperkuat embargo atas kapal itu dan membawa ia memberi kuasa pada residen untuk menuntut suatu keterangan mengenai sikap Kapten Bruce itu. Pada 26 Mei, Dannenberg dan Controller J.H. Lefring tiba di pelabuhan Ampenan dengan suatu armada 5 kapal perang. 4 hari kemudian, Ratu Agung-Agung Ngurah menerima residen dan controller di Istana Mataram. Dannenberg mengemukakan masalah hubungan politik yang dituduhkan dengan pemerintah pemukiman Selat. Sudah barang tentu ia mengemukakan hal ini bukanlah suatu kemungkinan mengenai mana ia meminta keterangan lebih lanjut, melainkan sebagai tuduhan resmi. Ia berpura-pura bahwa konsul Belanda di Singapura telah menemukan bukti bahwa Haji Abdul Rahman sebenarnya telah berusaha untuk memperoleh bantuan Inggris dalam perang melawan Sasak Timur. Raja dengan tegas membantah bahwa ia telah memberikan kepada Abdul Rahman perintah-perintah seperti itu dan menegaskan bahwa maksud satu-satunya misi itu ke Singapura adalah untuk membeli sejumlah kapal laut. Pada hari berikutnya, kepada residen diberikan bantahan tertulis resmi terhadap tuduhannya itu. Pertemuan kedua dilangsungkan di waktu sore pada 1 Juni. Dannenberg menuntut keterangan tentang sikap tidak sopan Kapten Bruce. Ratu Agung-Agung Ngurah menjawab bahwa insiden ini adalah persoalan pribadi semata-mata antara kapten dan perwira angkatan laut yang bersangkutan. Dan karena itu, ia tidak harus diminta untuk memberikan keterangan. Pada gilirannya, raja itu bertanya, mengapa kapal-kapal perang itu memeriksa semua impor dan mengapa kapal lautnya disita. Dannenberg memberikan alasan yang biasa, yaitu bahwa tindakan-tindakan ini adalah dari peraturan-peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua penguasa dari daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Ratu Agung-Agung Ngurah menyatakan bahwa peraturan-peraturan ini tidak disebutkan dalam perjanjian di tahun 1843 dan memprotes bahwa tindakan-tindakan ini telah diambil hanya setelah pecahnya pemberontakan Sasak Timur. Pembahasan-pembahasan itu dengan demikian mencapai jalan buntu dan dihentikan setelah mana residen dan rombongannya kembali ke kapal-kapal perangnya yang berlabuh jangkar di pantai itu. Maka tidaklah mengherankan Dannenberg menganggap keterangan-keterangan raja itu sebagai tidak memuaskan.
Ia telah gagal untuk memperoleh suatu pengakuan bersalah, yang mana adalah penting jika ia harus mewujudkan tujuan misinya. Hanya jika raja dengan rendah hati mengakui kesalahannya, baru dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian pelengkap adalah perlu untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu di masa mendatang. Dalam laporannya tanggal 7 Juni, Presiden meringkaskan hasil misinya. Oleh karena tidak terdapat bukti, saya pikir perlu untuk sementara menerima sangkalan penguasa Lombok itu bahwa ia telah memerintahkan Haji Abdul Rahman untuk memperoleh bantuan pemerintah pemukiman Selat. Tetapi keterangan tentang sikap Kapten Bruce bukan hanya tidak cukup, melainkan juga paling tidak wajar demi kepentingan wibawa pemerintah. Saya telah menganggap perlu untuk tidak berhenti sampai di situ. Walaupun tidak ada alasan yang lebih baik, raja itu harus dihukum karena seorang kapten Inggris menjadi marah. Pada 7 Juni, Danenberg mengirim sepucuk surat ancaman kepada Ratu Agung Ngurah. Saya mesti memberitahukan teman saya bahwa saya tidak merasa puas dengan sikap Anda terhadap saya. Juga tidak puas dengan jawaban-jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya teman saya menyatakan penyesalan dengan segera dan mentaati kewajiban-kewajibannya sebagai pembantu pemerintah Hindia Belanda. Karena itu, dengan sungguh-sungguh saya nasihatkan teman saya supaya memberikan saya dalam batas waktu 3 kali 24 jam suatu keterangan yang memadai dengan mana saya sebagai wakil pemerintah dapat merasa puas. Jika teman saya tidak memenuhi keinginan saya, maka akibat-akibatnya adalah menjadi tanggung jawab Anda. Raja sekali lagi menolak untuk mengalah. Dalam jawabannya, ia menolak tuduhan-tuduhan itu dan mengulangi permintaan-permintaannya. 1. Supaya kapal-kapal itu menghentikan pemeriksaan-pemeriksaannya terhadap semua impor. 2. Supaya pengangkutan pasukan-pasukan dari Karangasem ke Lombok dan sebaliknya tidak dicampuri. 3. Embargo atas Sri Mataram dicabut. Ia mengakhiri suratnya juga dengan suatu ancaman. Jika permintaan-permintaannya tidak dipenuhi, ia akan mengirim perutusan ke Gubernur Jenderal di Batavia. Bukan ini yang diharapkan atau dikehendaki oleh residen itu. Apa yang terutama membuat dia sangat marah adalah bahwa Ratu Agung Ngurah, mungkin karena menganggap sangat tidak bermanfaat untuk membicarakan hal itu lebih jauh, tidak menyebutkan insiden dengan Kapten Bruce itu untuk mana ia diminta menyatakan penyesalan. Danenberg memberikan perintah-perintah supaya kapal laut Lombok yang kedua, Sri Cakra, disita dan menelegram Batavia untuk memberitahukan bahwa jika dalam 2 hari ia belum menerima suatu jawaban yang seluruhnya memuaskan, berisikan 1. Pernyataan penyesalan mengenai sikap Kapten Bruce, dan 2. Pengakuan terhadap tindakan-tindakan yang memaksa telah diambil oleh pemerintah. Ia akan memberikan perintah-perintah kepada Angkatan Laut untuk membom Ampenan dan Mataram sebagai permulaan. Telegram ini mengejutkan Gubernur Jenderal, menyadari bahwa pemboman Angkatan Laut, sekiranya hal itu gagal membuat raja menyerah dengan segera, tidak terelakkan akan menimbulkan perselisihan bersenjata secara besar-besaran. Ia kembali kepada keputusan sebelumnya. Pada 13 Juni, ia mengirim telegram penting kepada residen yang berbunyi, karena hasil-hasil pemboman Angkatan Laut terhadap Mataram adalah sangat tidak pasti, saya minta supaya jangan beralih kepada ancaman pemboman sampai pemberitahuan lebih lanjut. Bahaya perang antara pemerintah Hindia Belanda dan Raja Lombok sekali lagi hanya sedikit terhindarkan. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Danenberg kecuali menerima kelima kapal perang itu ke Buleleng. Meskipun residen Danenberg mungkin telah mengetahui bahwa Gubernur Jenderal tidak rela membenarkan ekspedisi militer, ia meneruskan gerakannya untuk mewujudkan ini. Dalam laporannya tertanggal 20 Juni, sekali lagi ia mengemukakan alasannya yang biasa bahwa nama baik pemerintah Hindia Belanda mengharuskan supaya kekuasaan politik dikokohkan atas Lombok, yang dapat dicapai paling cepat dengan ekspedisi militer. Nampak kepada saya bahwa tanpa kehilangan martabat dan wibawa, pemerintah tidak dapat diam dengan sikap yang diambil oleh penguasa Lombok. Atas dasar pertimbangan inilah bahwa
Saya menganggapnya sebagai tugas saya untuk secara hormat menyarankan supaya Yang Mulia beralih kepada pemboman Mataram oleh Angkatan Laut, dan jika tindakan ini ternyata tidak berhasil, adalah dengan langkah-langkah yang lebih menggegerkan. Tujuan kita dapat dicapai paling cepat dengan jalan mengirimkan ekspedisi militer. Ini akan memungkinkan kita mengakhiri perang yang kejam antara orang Bali dan Sasak, dan untuk memperoleh jaminan-jaminan untuk hubungan yang baik dan murni antara penguasa Lombok dan pemerintah. Pennaker Hordick tidak menjawab saran ini. Diamnya itu mendorong untuk terus maju. Dalam laporannya tertanggal 30 Juni, ia melepaskan umpan bahwa serangan militer terhadap Raja Lombok akan merupakan suatu kemenangan yang mudah. Ketika saya mempertimbangkan bahwa selama misi saya ke Mataram tak satu benteng pun dibangun untuk menghadapi kita, dan terbanyak dari pasukan Bali berada di Narmada, Kediri, dan Batujai. Untuk memukul mundur serangan-serangan yang mungkin oleh pemberontak-pemberontak, maka adalah jelas bahwa di bawah keadaan-keadaan sekarang, tidak akan ada masalah apapun yang gawat atau perlawanan yang lama terhadap pasukan-pasukan kita. Sekali lagi Gubernur Jenderal tidak bereaksi, sehingga mendorong Danenberg untuk meneruskan desakan dan sarannya. Dalam laporannya tertanggal 11 Juni, ia menganggap remeh terhadap desas-desus tentang penyakit menular kolera di Lombok. Desas-desus ini berasal dari Gubernur Sulawesi dan daerah-daerah taklukannya yang menyatakan adanya penyebaran kolera dari Lombok Timur sampai Sumbawa Barat. Namun residen tidak menemukan bukti adanya kolera di Lombok. Beberapa kematian yang telah terjadi adalah disebabkan sakit perut biasa sebagai akibat dari makanan berlebihan pada pesta-pesta Tahun Baru orang Bali. Ia menyatakan bahwa desas-desus ini telah disebarkan dengan sengaja oleh Raja untuk melemahkan suatu ekspedisi militer, dan selanjutnya ia memperingatkan bahwa jika Gubernur Jenderal menunggu terlalu lama, Belanda mungkin kehilangan kesempatan pengambil alihan politik yang mudah. Menurut pendapat saya, tidaklah mungkin menghentikan sikap Raja yang sangat sombong itu selain dengan melakukan ekspedisi militer. Jika tidak menunggu lama, keadaan-keadaan yang sekarang masih menguntungkan bagi kita mungkin sekali akan berubah menjadi kerugian kita. Pertama-tama, waktu setahun yang cocok untuk serangan-serangan militer akan lewat. Kedua, kemungkinan timbul bahwa pimpinan-pimpinan Sasak telah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengharapkan bantuan dari kita, akan menghentikan perjuangan mereka dan menerima tawaran-tawaran Raja yang menggiurkan supaya mereka menyerah. Jika penguasa Lombok berhasil dalam menciptakan penyerahan ini, tanpa lebih dahulu kita berikan pengertian kepadanya, ia akan meraih kemenangan moral melebihi pemerintah. Setelah serampangan dengan kemenangan moral ini, ia akan mengambil satu sikap yang semakin sombong. Hasil akhirnya adalah bahwa kita dipaksa oleh kekuatan keadaan, akan harus mulai pertempuran di bawah keadaan yang jauh tidak menguntungkan daripada sekarang. Barulah tanggal 17 Agustus 1892 dan setelah beberapa laporan mendesak sebelumnya oleh residen, pada akhirnya Gubernur Jenderal memberikan jawaban. Ia telah lama menunggu petunjuk adanya dukungan dari The Hague. Dukungan ini datang dalam surat Menteri Jajahan, Dr. W.K. Baron van Dedem. Tertanggal 7 Juli diterima di Batavia dalam minggu kedua Agustus. Dalam mana ia menetapkan persetujuan secara diam-diam atas usaha-usaha Pennaker Hordick untuk menghindarkan suatu ekspedisi militer. Menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Gubernur Jenderal bahwa mengingat pasal 7 perjanjian 1843 di mana Hindia Belanda tidak boleh mencampuri pemerintahan dalam negeri Lombok dan juga tidak membuat usaha-usaha untuk menegakkan dirinya di pulau itu, dan tidak mungkin baginya untuk membenarkan suatu ekspedisi, maka menteri menasihatkan supaya jangan terlalu risau mengenai kesahan. Ia menulis, persoalan apakah kita mesti campur tangan dalam komplikasi-komplikasi di Lombok, dan bukan masalah sah, melainkan masalah kekuasaan dan masalah politik. Tetapi sekalipun demikian, menteri bukan tidak setuju dengan politik berhati-hati Pennaker Hordick. Ini sudah cukup dorongan bagi Gubernur Jenderal untuk mengarah kembali pandangannya kepada Danenberg. Sementara dari laporan Anda sebelumnya mengenai komplikasi-komplikasi di Lombok yang telah saya himpun, bahwa Anda cenderung kepada pendapat bahwa komplikasi-komplikasi ini
dapat dipecahkan hanya dengan tindakan bersenjata di pihak kita. Laporan-laporan yang Anda tulis sejak kunjungan terakhir Anda ke pulau itu mengandung kesaksian atas upaya untuk merangsang suatu ekspedisi militer dengan segala akibatnya. Ia selanjutnya menguraikan apa yang diperkirakan akan terjadi jika ia telah membenarkan saran-saran residen itu. Meskipun laporan-laporan tentang kolera itu wajar menimbulkan sikap berhati-hati, Anda cenderung untuk menolaknya sebagai rekayasa oleh pengusaha Lombok untuk melemahkan campur tangan militer kita. Jika saya telah menyerah kepada tekanan Anda supaya beralih kepada pengiriman pasukan-pasukan, maka tidak akan ada titik akhir kepada kesengsaraan itu. Penneker Hordijk memberitahukan Dannenberg dengan tegas bahwa ia tidak akan memberikan perintah ekspedisi militer. Bahwa saya tidak membenarkan suatu ekspedisi militer bukan hanya oleh karena laporan-laporan mengenai kolera, melainkan juga satu hasil dari keyakinan saya bahwa tindakan bersenjata di pulau itu bukan tak terelakkan. Masalahnya adalah apakah sikap penguasa Hindu yang telah mereka anut terhadap kita membenarkan pengiriman pasukan-pasukan itu. Sudah pasti bahwa sikap Lombok untuk pemerintahan sendiri adalah suatu hal yang lebih dikehendaki. Tetapi tentu dalam hal ini juga perlu dijaga supaya jangan ada yang dilebih-lebihkan. Menurut hemat saya, Anda sama sekali tidak pada tempatnya mengatakan kemenangan moral yang akan diperoleh oleh penguasa Lombok jika ia berhasil menundukkan Sasak tanpa harus diberikan pengertian oleh kita. Saya tidak dapat mengerti tentang apa kemenangan moral ini yang Anda katakan akan mereka peroleh. Pemerintahan sendiri itu adalah benar-benar hampa jika ia mengundang campur tangan kekuatan asing untuk mengekang pemberontakan itu. Dan sepanjang mengenai sikap yang tak sopan dari Komandan Sri Mataram yang terkait, embargo yang dikenakan kepada kapal-kapal Lombok itu dapat dianggap sudah cukup sebagai hukuman. Penneker Hordijk mengakhiri suratnya dengan memperingatkan, saya dengan tegas menasihati Anda supaya bekerja sesuai petunjuk yang telah saya berikan. Hanya sesudah menerima surat yang berisikan kemarahan inilah Dannenberg benar-benar menghentikan usaha-usahanya untuk merangsang timbulnya perselisihan bersenjata. Ia juga berpendirian bahwa adalah tidak bijak untuk menambah perselisihan bersenjata selama perang di Aceh masih berlangsung, meskipun ia tidak mencabut blokade angkatan laut terhadap pantai barat Lombok dan tidak mengembalikan kapal-kapal laut itu kepada raja. Agresi Belanda tidak meningkat lebih jauh sementara ia tetap gubernur jenderal. Selingan. Selama sisa masa jabatan Penneker Hordijk sampai Oktober 1893, ada sedikit perubahan dalam hubungan-hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan Raja Lombok. Tindakan-tindakan memaksa yang telah diambil oleh Belanda tetap berlangsung. 1. Larangan pemasukan semua bahan perang ke dalam daerah Lombok yang dikuasai oleh Bali. 2. Larangan pengangkutan pasukan-pasukan dari Karangasem ke Lombok. 3. Embargo terhadap 2 kapal laut Lombok. Karena alasan ini, hubungan-hubungan tetap tegang. Keadaan tidak perang dan tidak damai berlangsung. Selama waktu ini, 2 perkembangan terjadi yang pantas disebutkan. Pertama, Penneker Hordijk sekalipun tidak berhasil, tetapi sungguh-sungguh berusaha mengurangi hubungan-hubungan yang tegang itu. Dan kedua, Ratu Agung-Agung Ngurah memberikan reaksi terhadap tindakan-tindakan yang memaksa itu. Usaha perujukan kembali. Pada 20 September 1892, Penneker Hordijk memberitahukan Dannenberg bahwa ia telah menyusun konsep gagasan untuk menawarkan jasa-jasanya kepada raja untuk menjadi penengah dalam perselisihan antara Bali dan Sasak Timur. Saya minta supaya Anda memberikan nasihat mengenai gagasan bahwa saya akan mengirim surat kepada Raja Lombok dalam mana kepadanya diberitahukan kepadanya bahwa karena saya menyesali situasi sekarang, saya rela menawarkan jasa-jasa untuk menciptakan suatu persetujuan kompromi antara raja dan rakyat Sasak, dengan mana melalui penyerahan yang terakhir ini dan penegakan kembali kekuasaan Bali atas seluruh pulau itu, dan mulai dihilangkannya ketidakpuasan yang layak dari rakyat Sasak, ketertiban dan perdamaian akan dapat dipulihkan dengan mantap.
Tidak mengherankan, Residen menjadi kurang senang dengan prakarsa ini. Yang mengecewakannya terutama adalah kenyataan bahwa tawaran penengahan Gubernur Jenderal tidak ditujukan untuk menjadikan suatu batu loncatan bagi pembentukan kekuasaan politik. Kepada Raja tidak diminta supaya membuat konsensi politik selain mengalah kepada ketidakpuasan yang wajar dari rakyat Sasak. Karena ini bertentangan kepada semua yang telah direncanakannya, Danenberg memberikan nasihat yang berlawanan kepada gagasan itu. Saya percaya bahwa tawaran yang mulia, namun walaupun ini mungkin bermaksud baik dan tidak memihak, akan diterima oleh Raja dengan kecurigaan. Ia akan menjawab yang mulia dengan sopan sekali, menyatakan terima kasih atas perhatian yang diperlihatkan, dan menyatakan bahwa ia akan mampu menghentikan pemberontakan itu. Hanya jika pemerintah akan mengizinkan dia untuk menggunakan secara bebas sumber-sumber yang ada padanya, yaitu pemerintah akan mengizinkannya membawa pasukan-pasukan dan bahan-bahan perang dengan kapal-kapal lautnya ke pantai timur Lombok. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa seandainya pun Raja menerima tawaran itu, tidak akan mungkin membuahkan hasil-hasil yang memuaskan. Setelah berhasil melawan Raja selama lebih dari setahun, pemberontak-pemberontak itu tidak akan mau menyerah kecuali pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah sendiri yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan janji yang dibuat oleh penguasa Lombok. Residen menyimpulkan, sepanjang keadaan-keadaan tidak mengizinkan untuk tindakan kekerasan terhadap pulau itu, saya akan cenderung untuk menganjurkan Yang Mulia supaya mempertimbangkan hubungan-hubungan politik kita dengan Lombok sebagai putus daripada menyarankan pelaksanaan gagasan Yang Mulia, yang maksud-maksud baiknya menjadi salah karena kelemahan, dan dari mana menurut pendapat saya yang paling sederhana ini tidak akan dapat diharapkan hasil-hasil yang memuaskan. Penneker Hordijk tidak terpengaruh dan ia meneruskan rencananya. Pada 22 April 1893, ia mengirimkan kepada Danenberg dalam sampul sepucuk surat yang berisikan tawarannya kepada Raja dan memerintahkannya untuk menyerahkan surat itu. Sekali lagi ia memperingatkan, karena alasan-alasan mengapa kita mesti menahan diri dari tindakan bersenjata terhadap Lombok masih berlaku. Segala sesuatu mesti dihindarkan yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Surat kepada Raja itu adalah feodal bentuknya dan kebapak-bapakan nadanya. Sementara tidak sampai menjanjikan untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan, ia tidak berisikan ancaman-ancaman tertentu dan tidak membuat tuntutan-tuntutan bagi jaminan-jaminan politik. Ia adalah suatu tawaran yang sederhana dan murni untuk menengahi dalam perselisihan antara Raja dan rakyat Sasak Timur. Bagian yang sangat penting adalah sebagai berikut. Meskipun sampai sekarang kami tidak mencampuri urusan dalam pemerintahan Pulau Lombok, kami sangat menyesalkan situasi yang sedang berlangsung, di mana sekarang kami sangat prihatin terhadap nasib sahabat kami dan nasib rakyat Sasak. Kami memberitahukan kepada sahabat kami bahwa kami bersedia untuk memberikan tenaga kami untuk menengahi, untuk menciptakan suatu persetujuan antara sahabat kami dan rakyat, dengan mana wewenang sahabat kami atas rakyat Sasak akan dipulihkan, dengan mana sahabat kami akan melepaskan apa yang menjadi ketidakpuasan rakyat, sehingga nasib rakyat dipelihara sebagaimana mestinya. Setelah mana kepala-kepala pemberontak yang kemudian akan menyerah dapat diberikan pengampunan yang penuh. Residen itu menunggu sebulan penuh sebelum mematuhi perintah-perintah itu. Pada 22 Juni akhirnya ia menulis kepada Raja memberitahukan bahwa kontrol J.H. Lefring akan dikirim ke Lombok dengan perintah-perintah untuk menyerahkan sepucuk surat dari Gubernur Jenderal. Kira-kira 2 minggu kemudian, Raja membalas, apabila Controller Lefring datang ke sini untuk menyelesaikan soal-soal yang tercantum dalam surat-surat kami tertanggal 11 dan 17 Juni 1892, kami akan menyambutnya dengan cara yang biasa. Sudah jelas, Ratu Agung Ngurah tidak menduga surat itu berisikan suatu tawaran penengahan, melainkan menganggap bahwa surat itu berkaitan dengan permintaan-permintaannya supaya tindakan-tindakan memaksa itu dicabut. Lefring
tiba di Pelabuhan Ampenan tanggal 24 Juni pagi dan diberitahu bahwa berita kedatangannya akan dikirim kepada raja. Pada hari berikutnya kepadanya diberitahukan bahwa ia boleh menyerahkan surat itu pada 27 Juli ketika sesuai dengan adat kebiasaan 2 punggawa akan datang ke Ampenan mendampinginya ke istana kerajaan di Mataram. Akan tetapi punggawa-punggawa itu tidak berhasil datang. 2 hari kemudian pada 29 Juli kontroler diberitahukan bahwa karena pemberontakan telah pecah di desa Skarbile, Ratu Agung Ngurah tidak dapat menerima dia dalam waktu dekat. Dinasehatkan kepada Livring supaya kembali ke Buleleng dan menunggu berita di mana kapan ada kemungkinan baginya untuk menyerahkan surat itu. Pemberontakan di Skarbile bukanlah alasan yang sebenarnya bagi penolakan raja untuk menemui kontroler. Perlawanan kepada apa yang diceritakan kepada Livring, pemberontakan ini bukan timbul selama waktu ia sedang menunggu di Pelabuhan Ampenan, melainkan sudah berlangsung sejak awal. Terlebih lagi, kerusuhan di Skarbile itu sekalipun cukup gawat untuk mencegah raja meneruskan serangannya yang ketiga, tidak akan pernah sedikit pun mengancam kekuasaan Bali di Lombok Barat. Benteng-benteng pertahanan Mataram dan Cakranegara dan sejumlah yang lain adalah terlalu kuat bagi pemberontak-pemberontak yang persenjataannya yang jelek ini. Dan juga bagi Sasak Timur, apa yang sebenarnya mendorong Ratu Agung Ngurah berbuat demikian adalah kecurigaan. Selama waktu kontroler sedang menunggu, raja mengetahui bahwa Penekar Hodek menolak menerima perutusan yang dikirimnya ke Batavia. Ini sudah pasti meyakinkan dia bahwa Gubernur Jenderal tidak ingin membicarakan penghentian tindakan-tindakan memaksa itu. Dan bahwa karena itu, surat ini mungkin membicarakan hal-hal lain. Bagaimanapun juga, dengan menolak menerima Livring, Ratu Agung Ngurah tanpa disadari menolak suatu upaya yang ikhlas untuk mengurangi hubungan-hubungan yang tegang antara pemerintah Hindia Belanda dan Lombok Karangasem. B. Perlawanan. Dalam surat-suratnya kepada Residen tertanggal 11 dan 17 Juni 1892, Raja telah memperingatkan bahwa jika tindakan-tindakan itu tidak dihentikan, ia akan mengirim suatu perutusan kepada Gubernur Jenderal. Danenberg merasa cemas akan kemungkinan hubungan langsung antara Ratu Agung Ngurah dan Penekar Hodek. Misalnya, dalam laporannya tertanggal 2 Agustus 1892, ia mengeluh, perutusan ini sebenarnya ditujukan untuk menentang saya yang selalu bertindak atas perintah dari dan demi kepentingan pemerintah. Maka sangat melegakannya ketika Gubernur Jenderal memberitahukan kepadanya pada 15 Agustus 1892, Anda dapat mengatakan kepada Raja bahwa mengingat sikapnya saya tidak dapat menerima perutusannya. Meskipun adanya penolakan yang kasar ini, Ratu Agung Ngurah melanjutkan upaya diplomatiknya. Ia meminta nasihat hukum dari seorang pengacara Singapura bernama J.C. Mitchell. Pengacara ini yang oleh Danenberg dijelaskan secara tak wajar sebagai seorang Inggris yang nama baiknya diragukan diundang datang ke Lombok. Segera setelah ia telah tiba dalam bulan November 1892, kemungkinan atas nasihatnya Raja mengeluarkan perintah-perintah keras bahwa apapun tidak boleh dijual kepada awak-awak kapal-kapal perang Belanda di lepas pantai. Awal Desember 1892, Mitchell berangkat ke Singapura, di mana ia gagal membujuk Inggris supaya menekan pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut tindakan-tindakan memaksa itu. Pengacara itu kembali ke Lombok dan memberikan nasihat kepada Ratu Agung Ngurah bahwa satu-satunya kemungkinan yang terbuka baginya sekarang adalah mengirim perutusan langsung ke Gubernur Jenderal. Ia sendiri mengambil tugas itu dan berlayar ke Batavia dan mengajukan kasus raja itu. Perjalanan Mitchell ke Jawa terbukti menjadi suatu pengalaman yang mengecewakan. Ia tiba di Batavia pada permulaan Juni 1893 dan mengirim sepucuk surat kepada perwira pembantu Gubernur Jenderal di mana ia memohon suatu pertemuan. Untuk menyerahkan sepucuk surat kepada perwira yang dialamatkan kepada Yang Mulia oleh Raja Lombok atau Selaparang dan yang telah dipercayakan kepada saya, dan juga untuk memberikan segala keterangan mengenai persoalan pokok surat itu. Penekar Hodek mengelak untuk menjawab dan berusaha menghindarkan pertemuan dengan Mitchell.
meninggalkan Batavia menuju istananya di Cipanas. Setelah menunggu beberapa minggu, kepada pengacara akhirnya diberitahukan bahwa Gubernur Jenderal tidak dapat menerima dia karena Yang Mulia tidak mengakui perantara manapun antara dirinya dan Raja selain residen Bali dan Lombok. Setelah itu, Mitchell kembali ke Lombok, di mana dia tiba pada 29 Juni 1893. Penolakan Raja di siang hari pada hari yang sama untuk menerima penyerahan surat Gubernur Jenderal itu hampir pasti adalah dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pengacara itu di Jawa. Setelah gagalnya misi Mitchell itu, Ratu Agung Ngurah menghentikan usaha-usahanya supaya tindakan-tindakan memaksa itu ditarik dengan jalan diplomatik. Sebaliknya, ia memulai suatu usaha untuk mengelakkan larangan terhadap masuknya alat dan bahan perang. Ini sama sekali bukanlah masalah sederhana. Belanda mempunyai 2 kapal perang yang ditempatkan secara tetap di Selat Lombok yang mempertahankan blokade yang sangat efektif terhadap pantai-pantai barat dan utara Lombok. Dan mereka yakin akan kerjasama dengan pejabat-pejabat Inggris di Singapura. Akan tetapi, Raja menemukan orang yang tepat bagi misi yang berbahaya ini, yaitu seorang warga negara Rusia yang masih muda bernama W.P. Malygin. Malygin pertama kali datang ke Lombok bulan Oktober 1893 dengan naik kapal uap Ban Phoc One. Danon Bak tahu benar tentang kedatangannya, karena sebagaimana biasa, ia tetap memeriksa semua orang Eropa yang mengunjungi pulau itu. Ia tidak terlalu cemas dan tidak menanyakan keterangan mengenai diri Malygin kepada Kapten Ban Phoc One, bahwa ia adalah insinyur pertambangan dalam perjalanannya ke Lombok untuk memperoleh konsesi dari Raja untuk eksploitasi emas dan logam-logam lainnya. Tetapi ketika Malygin datang ke Lombok untuk kedua kalinya dalam permulaan Desember 1893, residen menjadi curiga. Pada 6 Desember 1893, ia menelegram konsul Belanda di Singapura dan memintanya untuk mencari keterangan tentang asal-usul orang ini jika mungkin, apa maksud perjalanan-perjalanannya ke Lombok. Malygin tinggal di Lombok dari permulaan Desember 1893 sampai akhir Januari 1894. Ketika ia berangkat ke Singapura dengan kapal laut Max Allister, selama ia tinggal di sini, ia menjalani misi yang berbahaya untuk menyediakan alat dan bahan perang untuk Raja. Sadar bahwa Belanda mungkin telah mencurigainya dan barangkali akan mengamati setiap langkahnya, ia berupaya untuk memperoleh kepercayaan mereka. Pada 27 Januari 1894, ketika kapal laut Mac Allister telah berlabuh di Pelabuhan Buleleng, ia mengunjungi Danenberg dengan maksud seperti yang dikatakannya untuk memberitahukan keterangan di Lombok. Malygin memberitahukan kepada residen bahwa Raja telah berhasil memadamkan pemberontakan di Skarbile dan bahwa ia sudah memiliki lagi bahan-bahan perang dan bahwa ia baru saja mengirim kembali sebuah kapal layar penuh dengan senjata dan mesiu. Tidak mengherankan bahwa Malygin tidak dapat memberikan kepada Danenberg keterangan apapun mengenai bagaimana perdagangan gelap bahan-bahan perang ini dilakukan. Meskipun sangat senang atas adanya keterangan sukarela ini, residen tetap agak curiga. Berkaitan dengan kunjungan Malygin, ia menulis dalam laporannya tertanggal 27 Januari 1894. Tidak akan perlu menyatakan bahwa keterangan yang datangnya dari seorang yang telah disebutkan oleh konsul jenderal di Singapura sebagai seorang petualang lusuh mesti diterima dengan sikap yang perlu hati-hati. Sekalipun demikian, menelegram konsul jenderal di Singapura supaya mengorek lebih banyak keterangan dari Malygin. Setelah tiba di Singapura pada 2 Februari 1894, Malygin masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan selama beberapa minggu. Dalam usahanya untuk memperoleh keterangan yang lebih tepat tentang perdagangan penyelundupan bahan-bahan perang, konsul jenderal Belanda mengunjunginya beberapa kali. Akan tetapi, Malygin tetap tidak memberikan keterangan lebih banyak. Berulang-ulang ia menyatakan bahwa Raja mempunyai persediaan senjata dan mesiu lebih daripada cukup. Ketika didesak supaya mengungkapkan bagaimana bahan-bahan perang ini dikirim ke Lombok, Malygin mengemukakan bahwa karena ia masih ingin memperoleh suatu konsesi pertambangan, ia ingin mempertahankan hubungan-hubungan baik dengan Raja
dan karena itu adalah tidak mungkin baginya untuk mengorek lebih terperinci mengenai masalah ini. Seperti Residen, Konsul Jenderal pun agak curiga. Saya menganggap Malygin sebagai seorang yang pintar dan licik yang memanfaatkan tipu daya dan mudah dibujuk oleh hadiah-hadiah uang. Tetapi Konsul Jenderal tidak menaruh syak terhadap maksud sebenarnya dari misi Malygin itu. Setelah ia keluar dari rumah sakit, Malygin membeli sebuah jung Cina atau perahu tongkang dan mendaftarkannya bersama 4 rekannya, seorang Denmark bernama Danielson, 2 orang Inggris bernama Holmes dan Peck, dan seorang Eropa lain yang bertugas sebagai tukang masak. Untuk menutupi kegiatan-kegiatan mereka, Malygin dan rekan-rekannya mendirikan sebuah perusahaan penyelam mutiara. Untuk mana surat-surat disusun pada kantor seorang pengacara. Namun jung itu diisi dengan muatan senjata, mesiu dan bahan peledak dan berlayar ke Lombok pada permulaan April 1894. Perjalanan dari Singapura ke Lombok adalah suatu perjalanan yang sangat sulit. Mereka banyak mengalami kerugian, ada badai-badai dan pernah sekali melemparkan tukang masak Eropa keluar kapal. Ada pertengkaran-pertengkaran dan perkelahian. Kira-kira 3 bulan lamanya barulah kapal kecil itu sampai di Bali. Di sanalah Malygin membuat suatu kesalahan yang hampir mencelakakan. Salah arah, mengambil pantai Buleleng yang mestinya pantai Karangasem. Malygin dan rombongannya mendarat pada 13 Juli pada sebuah daerah yang dikuasai Belanda. Di Tejakula, tidak jauh dari perbatasan dengan Karangasem, punggawa Tejakula tidak kehilangan waktu untuk memberitahukan kepada Belanda yang bergerak dengan cepat. Pada sore hari itu juga, Danielson, Holmes, dan Page ditangkap dan dibawa ke Buleleng. Belanda juga menyita 12 peti senjata dan sejumlah besar peti-peti kecil yang berisi peluru. Akan tetapi, Malygin berhasil menyelamatkan diri. Begitu sadar bahwa Belanda tidak jauh dari tempat itu, ia memuat sebagian dari barang-barang itu ke punggung-punggung kuda dan mengangkutnya dengan menyeberangi perbatasan ke Karangasem. Tak lama kemudian, senjata mesiu dan bahan-bahan peledak yang dapat diselamatkan oleh Malygin dibawa ke Lombok dengan perahu. Ekspedisi militer. Dalam bulan Oktober 1893, Pennekerholdek turun dari kedudukannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan digantikan oleh J.H.R. van der Weyck. Adalah sukar membayangkan 2 orang dari latar belakang yang jauh berbeda menjabat kedudukan yang kuat dan lebih otokratis ini. Sementara Pennekerholdek adalah seorang cendekiawan liberal yang telah dikirim ke Hindia sebagai Gubernur Jenderal setelah karir politik dan akademinya berhasil di negeri Belanda. Van der Weyck membuat karirnya menanjak di Hindia Belanda menjelang pengangkatannya. Ia telah bekerja dalam pemerintahan kolonial selama kira-kira 30 tahun. Ia telah menanjak melalui tingkat demi tingkat secara lambat tapi pasti. Dari seorang controller sederhana tahun 1863, menjadi asisten residen tahun 1873, menjadi residen tahun 1880, menjadi anggota Dewan Hindia Belanda tahun 1888, menjadi wakil ketua Dewan tahun 1889, dan akhirnya Gubernur Jenderal tahun 1893. Dalam masa karir yang lama ini, ia telah membangun reputasi yang kejam sebagai asisten residen Buitenzorg. Tahun 1876 sampai dengan 1880, ia telah membedakan dirinya dengan mengambil peran utama dalam menggilas gejolak petani yang timbul di kawasan perkebunan Citerep. Dan kemudian sebagai residen Tegal, tahun 1880 sampai dengan 1884, dia menumpas dengan kekerasan perselisihan-perselisihan yang sering terjadi dalam hal air irigasi antara pabrik-pabrik gula dengan kaum tani di distrik-distrik sekitarnya. Van der Weyck adalah seorang pejabat kolonial tulen dari atas sampai bawah yang tidak seperti pendahulunya. Tidak mempunyai rasa penyesalan sedikit pun atas penggunaan pasukan bersenjata. Segera setelah memangku jabatannya, Van der Weyck mengambil langkah pertamanya ke arah pengiriman suatu ekspedisi militer. Dalam permulaan 1894, sebelum secara resmi mengumumkan maksudnya mencaplok Lombok dengan kekerasan senjata, ia membuat 3 gerakan persiapan. 1.
Mengingat perang yang berlarut-larut di Aceh adalah perlu memastikan apakah ukuran ekspedisi yang diperlukan adalah layak secara militer. Untuk maksud ini, Van der Weydt meminta laporan dari Komandan Angkatan Darat di Hindia Belanda, Letnan Jenderal G. van Pythius pada 17 Januari 1894. Jenderal itu menyerahkan laporannya. Ia dengan penuh harapan mengemukakan, tidak pernah sebelumnya suatu ekspedisi berlangsung di bawah keadaan-keadaan yang menguntungkan seperti itu. Bali tidak mempunyai artileri yang berarti, sementara senjata-senjata mereka adalah dari semua bentuk yang sangat mengurangi kemampuan mereka dalam pertempuran. Tidak ada benteng-benteng untuk direbut. Jalan ke Mataram dikenal dengan baik dan dapat dilalui untuk pengangkutan pasukan-pasukan. Jenderal itu menyimpulkan, kami sangat mampu untuk mengirim suatu ekspedisi. Dalam kejadian yang tak terduga bahwa kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan pada serangan yang pertama, kami akan mampu meneruskan pertempuran dengan kekuatan penuh selama masa 4 bulan. Kedua, setelah yakin mengenai hal yang sangat penting ini, Van der Weydt maju untuk menyediakan pokok perhatian untuk konsumsi dalam negeri. Pada 26 Februari 1894, Danenberg menerima perintah untuk mengirim controller Liefering ke Lombok Timur untuk menyelidiki desas-desus tentang kondisi kelaparan. Dengan sikap yang sangat berlawanan dengan surat dari Penneker Hodik mengenai perujukan kembali, Residen itu cepat-cepat melaksanakan perintah ini. Liefering meninggalkan Buleleng pada 27 Februari dan mengunjungi distrik-distrik Sakra dan Pringgebaya di Lombok Timur. Menemui kepala-kepala distrik Sasak Timur, Mami Kertawang, Raden Melayu Kusuma, dan Raden Wiranom, dan kembali ke Bali pada 10 Maret. Sangat sadar akan manfaat politik dari misinya, Liefering segera menguraikan dengan cara yang mengesankan keadaan-keadaan kelaparan yang telah disaksikannya sendiri. Laporannya penuh dengan ungkapan seperti tengkorak berjalan, anak-anak kecil dengan perut-perut buncit, orang-orang tua menjual anak-anaknya kepada perbudakan dengan harga 0,80 florin, padahal biasanya mereka menerima sebanyak 2,50 florin, dan menyatakan sebagai kesimpulan umum bahwa desas-desus mengenai situasi di Lombok Timur bukanlah dilebih-lebihkan. Laporan inilah yang diharapkan oleh Gubernur Jenderal. Sekarang dapat dikemukakan bahwa ekspedisi itu diperlukan untuk mengakhiri keadaan-keadaan rakyat Sasak Timur yang menyedihkan itu. Meskipun berkaitan dengan lingkaran kemanusiaan yang murni, alasan ini adalah salah satu tujuan politik. Belanda walaupun secara tidak langsung sendiri adalah bertanggung jawab atas kemelaratan di Lombok Timur itu. 3 tahun pemblokadean pantai-pantai barat dan utara Lombok, penyitaan kapal-kapal laut raja, dan pelanggaran terhadap pengangkutan pasukan-pasukan dari Karangasem ke Lombok telah menghambat raja dalam usaha perangnya dan dengan demikian telah memperpanjang perang itu yang akibatnya telah membawa kemelaratan di Lombok Timur. Alasan kemanusiaan ini sebaliknya dengan mengagumkan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan propaganda. Ketika dalam permulaan Juni 1894 telah diketahui di negeri Belanda bahwa suatu ekspedisi sudah dekat, Menteri Jajahan J.H. Bergsma sudah berhasil membungkam kaum oposisi di parlemen yang dipimpin oleh Penneker Hodik yang telah menjadi anggota dengan memperlihatkan laporan Liefering dan surat dari kepala-kepala Sasak Timur dalam Desember 1891. Dua dokumen ini melukiskan sedapat mungkin kekuasaan Bali dalam warna-warna yang paling gelap, yang memungkinkan Bergsma untuk membawa ekspedisi itu seperti sejenis perang salib untuk membebaskan rakyat Sasak dari orang-orang Bali yang menjadi raja-raja lalim mereka. Ketiga, begitu memperoleh laporan ini, Van der Weydt memanggil Danenberg ke Batavia untuk memberikan nasihatnya secara resmi tentang strategi politik. Segera sesudah ia tiba, Residen itu menyerahkan 2 laporan yang panjang dalam mana ia menyarankan supaya raja diberikan suatu ultimatum berisikan 6 pokok. Ratu Agung-Agung Ngurah harus setuju tanpa syarat. 1. Melaksanakan tepat pada waktunya semua perintah oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk mendukung ketetapan ini, Residen itu menulis
Mengingat sikap penguasa Lombok yang tidak wajar adalah perlu menuntut supaya ia melaksanakan semua perintah tepat pada waktunya, meskipun perintah-perintah ini tidak tercantum dalam perjanjian 1843. 2. Mengirimi perutusan dari para punggawa terkemuka ke Gubernur Jenderal untuk meminta maaf atas sikap raja yang suka melawan itu. Keterangan yang paling masuk akal untuk ketentuan yang aneh ini adalah bahwa Danenberg untuk alasan-alasan pribadi mencari cara untuk mempermalukan raja. Dia boleh jadi ingin memperoleh sejenis kepuasan pribadi selama bertahun-tahun membangun kontrol politik Belanda di Lombok. 3. Menerima bahwa pemerintah menyelesaikan situasi yang membingungkan di Lombok itu sesuai dengan keinginan pemerintah, dan Ratu Agung-Agung Ngurah melepaskan tahta dan menyerahkannya kepada putra mahkota anak Agung Ketut. Pasal ini terdiri dari 2 ketentuan sesuai dengan penyelesaian politik di Lombok setelah Belanda memperoleh kekuasaan. Yang pertama memperlihatkan bahwa residen sadar bahwa pemulihan kekuasaan Bali yang didukung Belanda atas semua Lombok mungkin akan ditentang oleh pihak-pihak kepala-kepala distrik Sasak. Karena itu, ia tidak ingin pemerintah Hindia Belanda terlibat dalam hal ini. Ia menulis, walaupun kita mesti berjuang untuk mengembalikan kekuasaan Hindu atas seluruh Lombok, kita mesti tidak memberikan jaminan apapun dalam hal ini kepada penguasa Lombok, karena perwujudan dari tujuan ini mungkin sukar untuk dilaksanakan. Danenberg berpegang teguh pada ketentuan yang kedua, karena ia menganggap putra mahkota adalah yang paling cocok untuk kepentingan-kepentingan Belanda. Ia sadar bahwa Ratu Agung-Agung Ngurah yang sejak ia naik tahta dalam tahun 1872 telah berjuang untuk memperoleh kembali kemerdekaannya, adalah tidak menyukai calon untuk posisi penguasa boneka. Residen itu menilai kemungkinan raja sebagai berikut. Sepanjang menyangkut raja tua itu, apapun tidak dapat diharapkan dari dia untuk perbaikan hubungan antara Lombok dan pemerintah. Tetapi terhadap anak Agung Ketut, ia mempunyai pendapat yang lebih menyenangkan. Putra mahkota itu telah dilukiskan oleh controller, Liefring, dan oleh orang-orang lain yang telah bertemu dengan dia sebagai berkepribadian baik secara alami tetapi masa bodoh. Asalkan ia didukung oleh paling banyak dan dibimbing oleh para penasehat yang bijak, beberapa kemajuan dapat diharapkan daripadanya sebagai penguasa Lombok. 4. Untuk menyimpulkan suatu perjanjian baru yang lebih sempurna, ketentuan ini dimaksudkan supaya menjamin bahwa hubungan antara Lombok dan pemerintahan Hindia Belanda disusun secara terperinci. Danenberg menganggap bahwa pengawasan yang ketat terhadap perjanjian-perjanjian yang baru yang lebih sempurna itu hanya dapat dijamin dengan menempatkan pejabat-pejabat kolonial, yaitu penasehat-penasehat yang bijak di pulau itu. Ia menulis, saya menganggap penempatan di Lombok seorang atau lebih wakil-wakil Eropa perlu untuk menjamin diindahkannya perjanjian itu dan mencegah pengaruh-pengaruh yang merugikan terhadap kekuasaan kita. 5. Menyingkirkan anak Agung Made dan juga semua yang lain yang dianggap oleh pemerintah mungkin berbahaya terhadap hukum ketertiban di Lombok. Pasal ini seperti yang ketiga dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian politik setelah kekuasaan Belanda ditegakkan. Residen secara tepat merasa bahwa anak Agung Made adalah yang paling kuat dan mampu dari pangeran-pangeran Lombok. Danenberg telah menemui Made selama misinya yang gagal ke Lombok dalam Mei 1892 dan tahu dari pengalaman bahwa ia bahkan lebih daripada ayahnya menentang penyerahan kemerdekaan politik kepada Belanda. Residen itu menilai Made sebagai berikut. Putra tak sah raja, anak Agung Made adalah pribadi yang kuat, tetapi telah membuat dirinya dibenci oleh karena kepribadiannya yang keras dan bengis. Ia sadar bahwa ia akan kehilangan segalanya oleh campur tangan kita. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa ia akan melawan pasukan-pasukan kita mati-matian. 6. Membayar ongkos-ongkos ekspedisi militer. Untuk mendukung ketentuan ini, residen itu menulis, karena Raja Lombok sangat kaya, menurut pendapat saya, tidak akan ada keberatan apapun kepada tuntutan pergantian ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
Danenberg menyimpulkan laporannya dengan memberikan saran mengenai penyelesaian politik dengan mana Lombok dapat dikuasai dengan cara yang paling tepat. Mengingat hampir 3 tahun lamanya pemberontakan Sasak Timur, masalahnya adalah apakah harus mengetahui pulau itu melalui Raja Bali atau melalui kepala-kepala distrik Sasak. Seperti dinyatakan oleh ultimatum itu, Residen berpendapat bahwa pilihan harus diberikan kepada pemilihan kekuasaan Bali atau seluruh pulau itu dengan anak agung Ketut di atas tahta sebagai penguasa boneka. Ditinjau dari segi politik, maka dikehendaki supaya setelah jaminan-jaminan yang diperlukan diberikan demi hubungan baik dengan pemerintah, kekuasaan Bali atau seluruh Lombok ditegakkan kembali. Akan tetapi, ia tidak menyampaikan kemungkinan bahwa kepala-kepala distrik Sasak setelah menentang Bali selama 3 tahun akan dengan tegas menolak mengakui anak agung Ketut. Mengenai hal ini ia mengemukakan, adalah perlu baik dengan memaksa kepala-kepala distrik Sasak dengan kekerasan senjata atau menciptakan sebuah wilayah Bali dan sebuah wilayah Sasak. Wilayah Bali itu kemudian dapat diperintah oleh anak agung oleh sebuah dewan dari kepala-kepala distrik yang paling terkemuka. 3 gerakan persiapan ini telah memungkinkan Van der Weydt secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mencaplok Lombok dengan jalan ekspedisi militer. Bahwa ia menunggu sampai akhir Mei barangkali tidak berkaitan kepada kenyataan bahwa Bergsma, sebelumnya anggota Dewan Hindia, dalam mana Van der Weydt telah pernah menjadi wakil ketua, telah menjadi menteri jajahan pada Mei tanggal 19. Hanya beberapa hari setelah Bergsma memangku jabatan sebagai menteri jajahan, maka Van der Weydt sebagai gubernur jenderal, ia mengajukan kasus itu yang telah dipersiapkannya dengan cermat selama beberapa bulan terakhir. Ia menulis kepada menteri jajahan dan mengirimkan kepadanya laporan-laporan ini. Mengutip Jenderal G. Panvitius, Van der Weydt mengemukakan bahwa ditinjau dari segi militer tidak mungkin ada hambatan terhadap suatu ekspedisi. Ia meneruskan paling banyak laporan Liefring terlalu melebih-lebihkan keadaan-keadaan kelaparan di Lombok Timur. Ia menulis, menurut laporan oleh controller, seluruh penduduk pulau itu berada dalam bahaya kebinasaan. Ia hampir secara harfiah mengambil alasan penyerangan Danenberg. Sebagaimana Residen, ia berpendirian bahwa mengingat sikap yang tidak wajar raja adalah perlu bagi nama baik pemerintah Hindia Belanda, bahwa ia perlu disadarkan. Gubernur Jenderal menyimpulkan dengan menyatakan di bawah keadaan-keadaan ini adalah tugas yang memaksakan dari pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan campur tangan secara paksa. Pada 27 Mei, Van der Weydt mengeluarkan perintah-perintah serentak untuk mempersiapkan ekspedisi untuk dilaksanakan dan ultimatum untuk diserahkan. Perintah pertama menugaskan Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut menyiapkan pasukan-pasukan yang diperlukan, narapidana, bahan-bahan perang, kapal-kapal perang, kapal angkut, dan lain sebagainya. Supaya ekspedisi dilancarkan segera pada saat diumumkan, perintah kedua menugaskan Residen untuk pergi ke Lombok untuk menyerahkan sebuah ultimatum dan memberitahukan kepada Raja bahwa jika ia tidak menyerah pada saat itu, suatu kekuatan yang segera akan dikirim menghadapinya. Ultimatum itu seluruhnya didasarkan atas usul Danenberg, berbunyi sebagai berikut. Tuntutan 1, jaminan yang sungguh-sungguh dari Raja Lombok mulai sekarang akan mematuhi semua perintah dari Yang Mulia Gubernur Jenderal. Tuntutan 2, suatu pengakuan penyesalan yang ikhlas atas sikap yang tak wajar yang diambil terhadap pemerintah Hindia Belanda dan wakil-wakilnya. Tuntutan 3, penerimaan dalam hal penengahan oleh Residen Bali dan Lombok dan berjanji mematuhi apapun penyelesaian yang dianggap tepat oleh Residen. Tuntutan 4, menyerahkan dengan segera anak agung Made yang bertanggung jawab untuk situasi sekarang. Jika tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi, Yang Mulia Gubernur Jenderal dengan rasa menyesal akan terpaksa mengakhiri situasi yang tak dapat dibenarkan itu dengan cara kekerasan. Pada 3 Juni 1894, Residen Danenberg dan Controller Liefring tiba di Pelabuhan Ampenan dengan kapal pemburu HMSS Koningen Emma.
kapal perang terbesar dalam Angkatan Laut Belanda yang diharapkan tidak akan gagal untuk memberi pengaruh, Residen itu mengirim seorang pesuruh ke darat untuk meminta suatu pertemuan dengan Ratu Agung-Agung Ngurah pada hari berikutnya. Kepada Dannenberg diberitahukan bahwa raja berada di Lombok Timur dan barangkali tidak akan dapat datang ke Mataram. Akan tetapi, Residen itu mengulangi tuntutannya untuk suatu pertemuan dengan Ratu Agung-Agung Ngurah, tetapi pernyataan itu juga gagal. Pada 6 Juni kepadanya diberitahukan bahwa raja menyesal bahwa karena sedang sakit ia tidak mampu bepergian ke Mataram, dan karena itu telah memerintahkan 2 putranya, Anak Agung Made dan Anak Agung Ketut, untuk melakukan perundingan itu. Dannenberg tidak mempunyai pilihan kecuali menerima keputusan raja dan melaksanakan pertemuan dengan kedua pangeran itu. Konferensi itu dilangsungkan di waktu pagi, tanggal 9 Juni di Istana Cakranegara. Residen membacakan ultimatum dan mengatakan kepada para pangeran itu dan para punggawa yang hadir bahwa jika jawaban yang memuaskan tidak datang dalam waktu 3 kali 24 jam, ultimatum itu akan dianggap telah ditolak. Anak Agung Made yang telah mendengarkan dengan tenang tuntutan supaya dirinya diserahkan, mengajukan protes. Ia mengemukakan bahwa batas waktu itu adalah terlalu singkat, karena dalam hal-hal yang penting seperti ini, semua punggawa harus ditanyakan pendapatnya. Karena banyak punggawa yang sedang berada di Lombok Timur memerangi pemberontak-pemberontak, tidaklah mungkin untuk memberikan suatu jawaban dalam batas waktu ini. Menjawab pertanyaan Residen mengenai beberapa lama ia perkirakan waktu yang diperlukan. Anak Agung Made mengatakan bahwa ini tak mungkin dapat ditentukan. Ketika Dannenberg meminta pendapat Anak Agung Ketut, ia menjawab bahwa ia menyetujui sepenuhnya pendapat saudaranya. Pertemuan itu dengan demikian berakhir. Pada waktu siang tanggal 9 Juni, Residen dan rombongannya kembali ke kapal perang RMSS Koningen Emma. Ketika batas waktu 3 hari itu telah lewat, Dannenberg menelegram Gubernur Jenderal memberitahukan bahwa ultimatum itu telah ditolak. Bagi Van der Weyck yang telah mengharap-harapkan bahwa ancaman kekerasan akan cukup, hasil misi Residen itu adalah suatu kekecewaan yang besar. Setelah mengancam dengan kekerasan, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali membenarkan ekspedisi militer. Akan tetapi, sebelum benar-benar mengeluarkan perintah, ia membuat gerakan lain. Pada tanggal 13 Juni, ia menelegram Dannenberg dan memerintahkannya supaya mengirim Liefring ke Lombok Timur untuk menyimpulkan suatu persekutuan dengan pemimpin-pemimpin Sasak Timur. Pada 19 Juni, controller itu tiba di pantai timur Lombok dengan naik kapal SS Sperwer. Dengan bantuan Kepala Distrik Pringgebaya Raden Wiranom, Liefring melangsungkan suatu pertemuan dengan semua kepala-kepala distrik Lombok Timur. Rapat itu dilangsungkan di Desa Dasan Lekong pada 24 Juni. Kecuali sejumlah besar kepala-kepala yang lebih rendah, 5 dari 8 kepala distrik hadir, yaitu Raden Melayu Kusuma dari Masbage, Raden Sri Banom dari Rarang, Mamik Mustiaji dari Kopang, Mamik Ginawang dari Batu Kliang, dan Raden Wiranom dari Pringgebaya. Kepala-kepala distrik Sakre, Mamik Nursasi, dan juga 2 kepala distrik dari Praya, Mamik Bangkol dan Mamik Sapian, tidak hadir tetapi sebagai pengganti mengirim wakil-wakil. Liefring menerangkan kepada mereka, militer akan meninggalkan Batavia untuk membantu rakyat Sasak dalam perang melawan raja. Ia mengatakan, Gubernur Jenderal setelah mengetahui keluhan-keluhan oleh kepala-kepala Sasak, telah memutuskan untuk melakukan campur tangan dan mengakhiri penderitaan-penderitaan mereka. Sangat segera militer yang kuat akan dikirim ke Ampana untuk memaksa Raja Selaparang supaya mematuhi kemauan pemerintah itu. Setelah pengumuman yang dramatis ini, Liefring memerintahkan kepala-kepala Sasak supaya mengawal wilayah yang sekarang mereka kuasai dan menjaga supaya orang Bali jangan sampai melarikan diri. Pemimpin-pemimpin Sasak yang telah mendengarkan ucapan-ucapan Liefring dengan penuh perhatian menjanjikan kerjasama mereka. Sementara kontroler Liefring berada di Lombok Timur sedang mengatur persekutuan dengan pemimpin-pemimpin Sasak Timur, Van der Weyck menaruh keputusan-keputusan akhir pada perintah resmi bagi ekspedisi militer itu. Ia mengangkat Mayor Jenderal J.E. Vetter
menjadi panglima tertinggi dan menugaskan Residen Danenberg mendampingi dia sebagai penasehat politik. Jenderal Vetter dalam pada itu mempunyai wewenang atas kedua operasi-operasi militer dan strategi politik. Ia mengangkat Mayor Jenderal PPH Panham sebagai wakil panglima dan menugaskan Kapten H. Kispel, kapten dari kapal pemburu HMSS Koningen Emma, sebagai panglima pasukan-pasukan laut. Ekspedisi itu yang meninggalkan Batavia pada 30 Juni 1894 terdiri dari 7 kapal perang, 12 kapal angkut, 3 batalion infanteri, dan 1 skuadron kavaleri. Belum termasuk personalia Angkatan Laut, pasukan-pasukan ekspedisi itu berjumlah 110 perwira, 2.300 prajurit, dan kira-kira 2.000 narapidana, suatu jumlah kira-kira 4.400 orang. Ringkasnya, Belanda mulai bersikap menyerang terhadap Lombok karena mereka telah dibuat percaya bahwa pulau itu mempunyai kemungkinan ekonomi yang besar. Lebih terperinci, mereka percaya bahwa besi, timah, dan mungkin emas terdapat di pulau itu. Meskipun Belanda lebih menghendaki untuk memperoleh pengaruh politik yang diperlukan dengan jalan berangsur-angsur dan damai, ini tidak mungkin mengingat penolakan raja yang tegas untuk menyerahkan sedikit pun dari kedaulatannya. Telah menjadi lebih jelas kepada Belanda bahwa jika mereka harus memperoleh kekuasaan politik dan menghisap sumber-sumber pulau itu, mereka harus menggunakan kekerasan senjata. Tetapi karena 2 gubernur jenderal yang silih berganti menolak untuk mengambil langkah ini, maka berlangsunglah selang beberapa tahun antara penemuan kemungkinan ekonomi Lombok dan pengiriman suatu ekspedisi militer. Peta situasi Lombok pada saat pendaratan tentara kolonial Belanda Juni 1894. Bab 4. Jatuhnya Istana Karangasem.